Desain rumah tropis minimalis ukuran lahan 5x4 meter. Halo Sobat Project, selamat datang kembali di channel 5 Dimensi Studio. Di video kali ini, saya mau mereview desain rumah minimalis tropis dengan luasan lahan kurang lebih 20 meter persegi atau ukuran 5x4 meter. Namun dalam video kali ini, ukuran lahan yang saya buat adalah 4x7 meter. Tetapi ukuran bangunannya adalah 4x5 meter. Nah, yang sisa 2 meter ke depan itu sebagai taman atau sebagai teras. Akan tetapi, jika punya lahan 5x4 meter pun bisa dibangun tanpa harus ukuran lahan 7 meter. Yang menarik dari rumah mungil ini dengan ukuran lahan atau ukuran bangunan 5x4 meter, yaitu diantaranya memiliki 2 kamar tidur, kemudian ada ruang TV sekaligus ruang tamu, kemudian ada dapur dan ruang makan, kemudian ada toilet, kemudian ada ruang jemur, kemudian ada teras. Nah, apakah mungkin dengan lahan 5x4 meter dengan ruangan sebanyak itu bisa cukup? Dengan ruangan sebanyak itu, dengan lahan 5x4 meter, tentu sangat cukup. Akan tetapi, pembagian ruangannya menggunakan sistem 2 lantai. Nah, berikut ini adalah detail dimensi ruangan sebagai berikut. Yang pertama, ada teras depan dengan ukuran 1,5 meter x 2 meter. Di samping teras, ada taman dengan ukuran 2 meter x 2 meter. Kemudian masuk ada ruang tamu plus ruang TV dengan ukuran 3,7 meter dikali 2 meter. Kemudian di sebelah kanan ruang TV ada dapur plus ruang makan dengan ukuran 2,7 meter dikali 2 meter. Kemudian di belakang dapur ada ruang jemur dengan ukuran 1,3 meter dikali 2 meter. Kemudian di samping ruang jemur ada toilet dengan ukuran 2 meter dikali 1,3 meter. Lanjut, kemudian di area depan ada akses tangga ke lantai 2. Di lantai 2, di bagian depan ada kamar utama dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter. Kemudian di belakang kamar utama ada kamar anak dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,2 meter plus 0,7 meter dikali 1 meter untuk area ruang belajar. Nah, itu tadi adalah rincian ruangan untuk rumah 5x4 meter ini. Nah, dan ini dia desain rumah dengan lahan 5x4 meter 2 lantai dengan gaya tropis minimalis. Apa itu gaya tropis minimalis? Tropis di sini adalah karakter bangunan yang kuat dan tahan terhadap iklim tropis. Yang menandakan karakternya adalah pertama dari atapnya. Atapnya memiliki panjang terpisar untuk menahan tampias air hujan. Kemudian ada topi beton untuk menahan tampias juga. Kemudian minimalis di sini adalah untuk meminimalisir seminim mungkin biaya, seminim mungkin material yang digunakan. Yang pertama, konsep tampak depan. Paling depan ada pagar. Pagar di sini saya menggunakan material hollow plus kawat ayam agar terlihat lebih transparan karena dengan ukuran lahan 5x4 atau 4x7 karena kecil supaya bangunannya terlihat utuh. Kemudian ada pergola untuk taman. Kenapa saya menggunakan pergola di sini? Karena dengan lahan yang kecil supaya saya bisa memaksimalkan tamannya dengan leluasa. Kemudian akses masuk utama ada pintu swing. Kemudian di sampingnya ada jendela mati plus jendela swing. Kemudian di sebelah kanan ada area taman dengan ukuran 2x2 meter tadi. Kemudian ada jendela dengan tinggi hampir 4 meter dengan lebar 75 cm. Nah, kenapa saya menggunakan jendela setinggi ini? Supaya bukaan pencahayaan agar masuk lebih maksimal ke dalam ruangan. Kemudian di sebelah kiri lantai 2 saya menggunakan jendela swing 2 dengan model kotak-kotak. Ini untuk penghawaan plus pencahayaan untuk ke kamar utama. Kemudian di depannya ada bak tanaman sebagai
media tanaman rambat. Nah, dan ini adalah bentuk tampak samping kiri dan samping kanan dan tampak belakang. Di tampak belakang saya menggunakan sistem lantai void ya, ada lahan kosong untuk area jemur supaya ada penghawaan ke area jemur. Kemudian ada jendela di atas void. Jendela di sini untuk tangga, kemudian untuk lantai 2 untuk kamar anak. Kemudian di atas kamar anak itu saya menggunakan daktoren sebagai media tempat penampungan air bersih. Nah, dan ini adalah ilustrasi untuk ruang tamu sekaligus ruang TV dengan ukuran 3,7 meter kali 2 meter. Nah, dan ini adalah ilustrasi untuk ruang tangga, ruang makan, dan ruang dapur. Saya di sini menggunakan partisi kisi-kisi kayu dengan ukuran 3 cm kali 6 cm. Ruang makan, di sini saya memaksimalkan ruangan semaksimal mungkin dengan lahan yang terbatas. Nah, di sini saya menggunakan meja makan dengan sistem linear, artinya sistem meja satu arah ya, tidak untuk dua arah, supaya dengan lahan yang terbatas bisa cukup untuk saya di sini dengan kapasitas 3 orang. Kemudian di belakang meja makan ada dapur. Nah, dapur di sini saya memaksimalkan sisa ruang di bawah tangga ya, supaya ruangan lebih maksimal. Nah, di sini meja dapur menggunakan meja beton, kemudian di bawahnya ada kabinet untuk menyimpan peralatan masak menggunakan material plywood finishing HPL. Kemudian di atas meja dapur ada kabinet atas untuk menyimpan peralatan lain, seperti menyimpan sendok dan lain-lain. Nah, untuk tangga, di sini saya menggunakan tangga beton dengan sistem zigzag ya. Kemudian dengan lantai tangga, saya menggunakan lantai kayu. Kemudian untuk railing, saya menggunakan railing plat besi. Handrailnya menggunakan handrail kayu. Selanjutnya, inilah ilustrasi untuk ruang area jemur dan toilet. Selanjutnya, inilah ilustrasi toilet. Pintu toilet saya menggunakan pintu PVC. Kemudian ada wastafel plus kabinet plus cermin. Kemudian ada kloset duduk di samping wastafel. Kemudian di samping kloset duduk ada ruang shower plus mixer shower yang dipartisi dengan kaca. Kemudian untuk finishing lantai toilet saya menggunakan lantai heksagonal. Kemudian untuk finishing dinding toilet saya menggunakan dinding granit. Selanjutnya ilustrasi kamar tidur utama. Untuk kasur saya menggunakan queen size. Kemudian di sampingnya ada meja rias plus cermin. Kemudian ada backdrop menggunakan plywood plus HPL. Nah, kemudian di depan kasur ada lemari pakaian. Nah, untuk ukuran kamar di sini ukurannya adalah 2,5 meter kali 3 meter. Selanjutnya kamar tidur anak. Untuk kamar tidur anak, di sini saya menggunakan kasur single size, akan tetapi bisa untuk extend 2 size dengan sistem kasur tarik di bawahnya. Nah, kemudian di atas kasur ada rak buku untuk menyimpan buku. Nah, kemudian di dekat jendela ada meja belajar. Dengan ukuran kamar 2,2 meter kali 2,5 meter. Nah, itu tadi merupakan penjelasan untuk konsep desain rumah 5 kali 4 meter plus ilustrasi ruangannya ya. Nah, untuk selanjutnya berikut ini adalah rincian rencana anggaran biaya untuk desain rumah 5 kali 4 meter 2 lantai ini. Yang pertama untuk lantai 1 ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang di sini saya menggunakan benang dengan material sebagai berikut: benang, kayu Borneo, plus paku dengan anggaran Rp85.500. Yang kedua ada pekerjaan fondasi tapak ukuran 60 x 60 cm dengan material sebagai berikut: pertama besi 10, kemudian kawat benrat, pasir beton, batu split, dan semen dengan anggaran Rp1.185.100. Yang ketiga ada pekerjaan slope dengan ukuran 15 x 20 cm dengan list material sebagai berikut: 1 besi 10, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, dan semen.
Kemudian ada baggage tank dengan anggaran Rp2.366.000. Selanjutnya pekerjaan kolom dengan ukuran 15 x 25 cm dengan list material besi 10, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen Portland, dan baggage tank dengan anggaran Rp3.197.875. 5 pekerjaan balok ukuran 15 x 20 cm. Yang pertama, list material besi 10, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen Portland, baggage tank dengan anggaran Rp2.366.000. 6 pekerjaan plat lantai beton tebal 10 cm dengan list material besi 8, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen, dan baggage tank dengan anggaran Rp4.116.000. Nomor 7 pekerjaan dinding untuk lantai 1. Nah, di sini saya membandingkan dinding hebel dan dinding bata merah. Nah, untuk list material dinding hebel, pertama hebel, kemudian semen mortar dengan anggaran Rp3.655.000. Kemudian untuk dinding bata merah, pertama bata merah, pasir pasang, kemudian semen dengan anggaran Rp2.445.000. Nah, di sini dinding hebel lebih mahal dibanding dinding bata merah dengan selisih Rp1.210.000. Akan tetapi untuk pekerjaan upah akan sangat lebih murah dinding hebel dibanding dinding bata merah. Maka dari itu pertimbangan untuk yang ingin membuat. 8 pekerjaan plesteran. Dengan list material sebagai berikut, 1 pasir pasang, kemudian semen Portland dengan anggaran Rp528.000. Selanjutnya pekerjaan acian lantai 1 dengan menggunakan material semen dengan anggaran Rp153.000. Selanjutnya pekerjaan rolag teras lantai 1 dengan material 1 bata merah, pasir pasang, semen Portland dengan anggaran Rp87.820. Selanjutnya pekerjaan lantai keramik ukuran 40 x 40 cm dengan list material sebagai berikut: keramik 40 x 40, pasir pasang, pasir urug, semen Portland, dan semen warna dengan anggaran Rp1.422.000. Selanjutnya pekerjaan lantai keramik heksagonal dengan list material sebagai berikut. Yang pertama, keramik heksagonal, pasir pasang, pasir urug, semen Portland, semen warna dengan anggaran Rp228.600. Selanjutnya pekerjaan dinding granit kamar mandi ukuran 40 x 40 dengan list material granit ukuran 40 x 40, pasir pasang, semen Portland, semen warna dengan anggaran Rp816.000. Selanjutnya pekerjaan perlengkapan aksesoris kamar mandi. Yang pertama, kloset duduk, kemudian shower, kemudian floor drain, jet washer, wastafel, dan exhaust fan dengan anggaran Rp3.330.000. Selanjutnya pekerjaan kusen pintu dan jendela lantai 1. Yang pertama, pintu utama jendela, kemudian pintu belakang, kemudian pintu toilet TPC, kemudian jendela kaca mati toilet, kemudian jendela tangga dengan anggaran Rp4.600.000. Selanjutnya pekerjaan pipa air kotor lantai 1 dengan list material sebagai berikut. Yang pertama, pipa tipe D ukuran 2,5 inch, pipa tipe D ukuran 4 inch, elbow ukuran 2,5 inch, elbow 4 inch, kemudian T ukuran 2,5 inch dengan anggaran Rp897.000. Selanjutnya pekerjaan pipa air bersih lantai 1 dengan list material pipa tipe AW 3/4 inch, pipa T 3/4 inch, kemudian elbow 3/4 inch, kemudian stop kran 3/4 inch dengan anggaran Rp440.600. Selanjutnya pekerjaan septic tank lantai 1 dengan list material sebagai berikut. Pertama, bata merah, pasir pasang, semen Portland, lantai beton, dan penutup beton dengan anggaran Rp885.000. Selanjutnya pekerjaan cat dinding dan plafon lantai 1 dengan menggunakan material cat Apitek dengan anggaran Rp410.500. Selanjutnya pekerjaan elektrikal. Yang pertama, pengadaan meteran KWH PLN, kemudian kabel NYM 3 x 2,5 mili, kemudian kabel NYM 1 x 2,5 mili, kemudian lampu downlight 9 watt plus armatur, kemudian downlight outbow 9 watt plus armatur, kemudian stop kontak, kemudian MCB dengan anggaran Rp3.130.000.
Selanjutnya, pekerjaan topi beton untuk lantai 1 dan lantai 2. Yang pertama, topi beton teras, kemudian topi beton jendela lantai 2, kemudian topi beton jendela lantai 2 belakang dengan anggaran Rp1.082.000. Selanjutnya, pekerjaan pagar lantai 1 dengan list material sebagai berikut. Pertama, bata merah, pasir pasang, plester dan acian, kemudian semen Portland, kemudian besi hollow plus kawat ayam, kemudian cat besi dengan anggaran Rp1.571.000. Nah, pekerjaan halaman lantai 1 dengan list material, rumput gajah, paving block, pasir uruk, rolak pemisah taman, lantai semen untuk ruang jemur dengan anggaran Rp852.000. Selanjutnya pekerjaan meja dapur beton lantai 1 dengan list material, besi 10, pasir beton, batu split, semen Portland dengan anggaran Rp311.840. Selanjutnya pekerjaan tangga lantai 1 dengan list material sebagai berikut. Besi 10, pasir beton, batu split, semen Portland, railing besi, plus handrail kayu dengan anggaran Rp2.233.000. Selanjutnya pekerjaan untuk lantai 2. Yang pertama pekerjaan kolom 15 x 25 cm dengan list material besi 10, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, dan semen Portland dengan anggaran Rp1.657.875. Selanjutnya pekerjaan ring balok ukuran 15 x 20 cm dengan list material besi 10, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen Portland dengan anggaran Rp1.178.000. Selanjutnya pekerjaan ring balok sopi-sopi 15 x 20 cm dengan list material besi 8, besi 6, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen Portland dengan anggaran Rp528.000. Selanjutnya pekerjaan rak beton toren air dengan list material besi 10, kawat benrat, pasir beton, batu split, semen Portland dengan anggaran Rp374.500. Selanjutnya pekerjaan dinding lantai 2. Untuk pekerjaan dinding lantai 2 sama dengan lantai 1, membandingkan dinding hebel dan dinding bata merah dengan list material sebagai berikut. Yang pertama, dinding hebel, kemudian semen mortar dengan anggaran Rp4.596.000. Untuk dinding bata merah, yang pertama bata merah, pasir, semen Portland dengan anggaran Rp3.099.000. Dengan selisih anggaran Rp1.497.000 lebih mahal dinding hebel. Selanjutnya pekerjaan plesteran untuk campuran 6 pasir, 1 semen Portland. Untuk plesteran lantai 2 dengan list material 1 pasir pasang, 2 semen Portland dengan anggaran Rp624.000. Selanjutnya pekerjaan acian lantai 2 dengan list material semen Portland dengan anggaran Rp153.000. Selanjutnya pekerjaan lantai keramik ukuran 40 x 40 cm dengan list material keramik 40 x 40, kemudian pasir pasang, semen Portland, semen warna dengan anggaran Rp1.095.750. Selanjutnya pekerjaan plafon dalam dengan list material kaso 5 x 7 cm, kemudian kaso 6 x 8 cm, gypsum board ukuran 1,2 x 2,4 meter, kemudian skru plus kompon dengan anggaran Rp785.000. Selanjutnya pekerjaan cat dinding dan plafon lantai 2 dengan list material. Yang pertama menggunakan cat Apitek dengan anggaran Rp492.500. Selanjutnya pekerjaan kusen pintu jendela lantai 2 dengan list material. Pertama pintu kamar dengan ukuran 0,9 meter x 2,1 meter. Dengan yang kedua jendela kamar utama dengan ukuran 1,6 x 1,9 meter. Kemudian jendela belakang ukuran 0,9 meter x 1,4 meter dengan anggaran Rp2.400.000. Selanjutnya pekerjaan bak tanaman lantai 2 dengan list material rumput gajah, tanah humus, bata merah, pasir pasang, dan semen Portland dengan anggaran Rp198.000. Selanjutnya pekerjaan atap dengan list material. Yang pertama balok goring kayu ukuran 8 x 12 cm, kayu kaso 5 x 7 cm, kayu ureng 3 x 2 cm, paku 10 cm, genteng plentong tanah liat, kerpusan bubungan, kemudian list plang plus pipa talang air dengan anggaran
Rp1.833.640 dengan total anggaran keseluruhan yaitu Rp53.159.100. Anggaran tersebut merupakan anggaran untuk materialnya saja ya, belum termasuk anggaran untuk upah pekerjaan. Lalu berapa untuk upah pekerjaan? Untuk upah pekerjaan tergantung lokasi, tergantung kota, dan tergantung daerah. Nah, di sini saya asumsikan dengan kota asal saya, yaitu dari Tasikmalaya, dengan borongan upah per meter yaitu Rp600.000, dengan luas bangunan lahan 5x4 meter, 2 lantai, yaitu ukuran bangunan 36 meter persegi, dikalikan 600.000 yaitu Rp21.600.000. Jadi untuk total keseluruhan anggaran material dan plus upah yaitu Rp74.759.100. Nah, dengan anggaran Rp74.759.100 tersebut, jika kita bagi dengan luas bangunan 36 meter persegi dan dengan bangunan 2 lantai, maka angka yang keluar adalah Rp2.076.000. Nah, itu angka untuk material dan upah secara per meter persegi ya teman-teman. Jika kita simak dengan anggaran Rp2.076.000 itu termasuk angka yang sangat murah ya teman-teman untuk ukuran bangunan 36 meter persegi dan 2 lantai. Nah, itu tadi merupakan review desain rumah 5x4 meter dengan detail rincian anggaran biayanya. Jika teman-teman membutuhkan detail anggaran biayanya, bisa di-download di deskripsi ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk banyak orang. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa subscribe channel 5 Dimensi Studio.